KKN itu apa sih? 32 hari hidup di desa orang, jauh dari teman main, tempat biasanya di pondok, bener-bener keluar dari zona nyaman. Terlebih persiapannya yang sangat banyak, mulai dari pembekalan, dilanjutkan survei KKN, sampai persiapan yang lain. KKN emang gak sendirian sih. Setiap orang punya kelompok, masing-masing terdiri dari 14 atau 15 orang dengan segala perbedaan dan kekurangannya. Tapi di sini kita harus bisa berbaur sama teman kelompok yang bahkan sebelumnya gak pernah kita kenal. Namanya juga manusia, ada yang enakan, ada juga yang enggak. Belum juga terjun langsung ke masyarakat, ada aja nyiapin mental banget enggak sih? Tapi ya udahlah, jalanin aja. Sampai akhirnya hari yang ditunggu datang juga, dimana kita harus menapakkan kaki di tempat yang enggak kita tahu. Mungkin sebagian dari kita ngerasa berat hidup di KKN karena proyeknya yang segudang, tenaga yang minimum, belum lagi tantangan pas jalanin program. Katanya masyarakatnya kurang mendukung lah, kritik-kritik membandingkan lah. Lagian setiap KKN pasti punya program yang berbeda. Keluar dari posko aja kita harus berani merobos terik matahari yang begitu menyengat. Ya karena waktu luang kita pas siang hari aja. Masker dan sunscreen hal yang paling wajib dibawa pas keluar. Udah kita ada 2 posko yang jaraknya lumayan jauh, kita makin bersahabat dengan terik matahari. Apalagi sering kumpul semua anggota. KKN rasanya pengen di rumah aja, diem di kamar, rebahan, sendirian. Tidak ada hal-hal rumit yang memenuhi pikiran. Terlebih sebelum KKN, kita sudah dengar kalau desa yang kita tempati ada gap sosial. Nambah rumit beban pikiran kita. Tapi kenyataannya, hidup berhari-hari sama kelompok ternyata bikin kenal satu sama yang lain, bahkan saling nyaman. Selalu ada momen yang nyenengin, ngangenin, walaupun ada yang nyebelin. Karena dari hidup dengan teman baru, kita bisa lihat bahwa kita punya banyak teman di sekitar kita. Semua tergantung kita membuka pertemanan atau tidak. KKN bikin kita melihat sisi lain dari kehidupan. Kehidupan orang desa yang begitu sederhana, begitu peduli dengan tetangga yang sedang susah, peduli apapun dengan hal-hal yang bisa mereka bantu. Kapan lagi bisa hidup di pedesaan yang begitu terik? Tapi tidak
kalah dengan keramahan hangat mereka. Bisa kapan aja kumpul bareng untuk sekedar bertukar cerita. Atau kapan lagi bisa merasakan sunyi di pedesaan yang begitu menenangkan. Atau bahkan jalan yang selalu ditemui dengan semangat ibu-ibu pergi bekerja. Melihat hangat Baturno di balik terik yang menyengat, warga yang tiap kali senyumannya menghangatkan ketika berpapasan. Tinggal di pedesaan mengajari kita hidup lebih sederhana. Gak ada sinyal yang kita takuti, ternyata bikin kita lebih sering ngobrol sama orang sekitar. Apalagi senyum anak-anak yang semangat sekali jika diajak hal-hal baru yang mereka dapat. Itu juga membuktikan kita adalah manusia yang saling membutuhkan teman baru, lingkungan baru, bahkan suasana baru. Bikin sedikit demi sedikit ngelupain deadline laporan atau hal-hal yang sulit dicari di desa. Ternyata KKN juga gak seseram apa yang kita bayangin. Kalau kita mau mencoba membuka diri dan mulai menerima apa yang ada di depan mata. Kita cuma terbiasa di lingkungan zona nyaman, sampai lupa atau mungkin tidak tahu kalau masih ada tempat dari itu semua. Karena KKN itu pengorbanan. Asik, mantap, inu boyombora, perjuangan.